Hello, what is up, good people? Back again with me, Billy Brando. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat-sangat sensitif, tapi saya yakin sangat bermanfaat untuk sepak bola, khususnya di sepak bola Indonesia. Dan pembahasan kali ini tentang rasisme yang kerap terjadi bagi pemain sepak bola. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak mungkin, bagikan sebanyak mungkin agar banyak yang teredukasi, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, support saya dengan cara menekan tombol subscribe serta mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, good people. Saat ini kita berada dalam zaman sepak bola modern, namun masih dengan budaya-budaya yang primitif. Mengapa? Bertahun-tahun sudah kita mendengar perang terhadap rasisme yang dikumandangkan oleh otoritas-otoritas sepak bola dan olahraga lainnya. Namun kenyataannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, ini sudah bulan Juni ya. Tapi saya masih terngiang dengan ini. Waktu itu pelecehan rasial ditujukan untuk pemain bertalenta asal Papua, yaitu Patrick Wanggai. Akun sosial media Patrick Wanggai diserbu dengan komentar-komentar yang berisikan ujaran-ujaran rasis yang tentunya sangat menyakitkan. Saya katakan ini adalah sebuah tindakan biadab. Tindakan biadab tersebut akhirnya memancing kemarahan dan kekecewaan, bahkan tidak sedikit masyarakat dari Papua, termasuk saya juga, yang memberikan respon terhadap peristiwa yang saya katakan sangat primitif ya. Dan dari peristiwa tersebut, klub yang dibela Patrick Wanggai yaitu PSM Makassar perlu saya acungi jempol karena segera melaporkan kejadian tersebut kepada PSSI, dan klub-klub lain juga seperti Bali United, Persib Bandung, dan Persija, bahkan klub yang sempat membesarkan nama Patrick Wanggai yaitu Persipura Jayapura memberikan respon dan mengutuk keras tindakan rasis tersebut. Dari kejadian tersebut saya menyimpulkan bahwa rasisme adalah masalah yang sangat besar yang sudah mengakar di sepak bola Indonesia dan juga di seluruh dunia bahkan. Padahal kita tahu bersama bahwa sepak bola adalah olahraga yang sedianya mempromosikan nilai-nilai sportivitas dan juga kemanusiaan, tapi pada kenyataannya sepak bola kerap digunakan sebagai wadah untuk mengekspresikan tindakan yang sangat tidak terpuji tersebut, yaitu rasisme. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia tindakan rasisme ini terjadi ya. Sepak bola internasional pun masih memiliki masalah yang sama dengan tindakan rasisme di 1 tahun terakhir ini. Ada sebuah organisasi yang bernama Kick It Out, di mana organisasi ini berfokus pada kampanye menghapus rasisme. Dan Kick It Out merilis bahwa pelecehan rasisme meningkat sebanyak 53% pada tahun 2019 dan 2020 di sepak bola. Padahal kita tahu bersama di masa pandemi corona, justru memaksa sepak bola digelar tanpa penonton. Artinya, peluang rasisme terjadi di sepak bola seharusnya berkurang. Tapi pada kenyataannya tindakan rasisme justru meningkat lebih pesat. Pertanyaannya, kenapa bisa meningkat di situasi di mana supporter tidak mendapat akses ke tribun? Karena regulasi untuk mencegah virus corona tersebut. Ini dia. Gelandang klub raksasa asal Jerman yaitu klub Dortmund, yaitu Jude Bellingham, pada beberapa waktu lalu diserang hinaan rasisme melalui akun Instagramnya. Tidak hanya itu, ada beberapa pemain top Eropa lain seperti Romelu Lukaku, Troy Deeney, Paul Pogba, Moiskin, Glenn Kamara, dan Marcus Rashford, juga Raheem Sterling yang memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan tersebut, yaitu rasisme. Ada juga Wilfried Zaha. Wilfried Zaha yang merupakan penyerang klub sepak bola Crystal Palace menjadi salah satu korban rasisme. Pemain asal Pantai Gading tersebut memiliki ketakutan untuk membuka akun sosial medianya.
setelah dia mendapatkan serangan rasisme tentunya. Nah, dalam wawancara bersama stasiun TV ternama yaitu CNN, Wilfried Zaha mengatakan bagi pemain sepak bola berkulit hitam, memiliki Instagram sudah tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan. Pemain berkulit hitam tidak bisa menikmati akun sosial media dengan nyaman. Menurut Wilfried Zaha, ia sangat takut membuka kotak pesan di akun sosial media miliknya. Bahkan Zaha mengakui bahwa dia sudah tidak memiliki aplikasi Twitter di telepon genggam miliknya. Karena kenapa? Karena hampir bisa dipastikan dia akan mendapatkan berbagai macam serangan rasis, terutama setelah pertandingan berakhir. Sebetulnya pandemi membatasi aktivitas fisik dan supporter belum bisa menghadiri pertandingan seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi, media sosial pun menjadi media komunikasi yang diakses dan disukai penggemar sepak bola. Namun sayangnya, media sosial juga menjadi sarana untuk mengungkapkan sikap atau mengekspresikan sikap rasis oleh oknum-oknum berpikiran primitif tersebut. Ketika proyek Restart Premier League bergulir, PFA atau Professional Footballers Association melakukan studi tentang tindakan rasis di Twitter, dan studi itu memuat kesimpulan yang mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 43% dari 30 pemain yang diteliti menjadi korban tindakan rasis, guys. Sedangkan di Indonesia, sejauh ini belum ada studi serupa. Belum ada data yang menunjukkan seberapa parah frekuensi tindakan rasis yang menyasar pemain kompetisi domestik di sosial media. Percakapan mengenai sepak bola nasional sendiri tentunya naik setelah bergulirnya Piala Menpora kemarin, Piala Menpora 2021, setelah pandemi corona ya, di sosial media tentunya. Menurut saya studi-studi seperti ini sudah harus dilakukan di Indonesia, walaupun mungkin beberapa pihak mengatakan belum terlalu dibutuhkan. Saya mengatakan studi-studi ini perlu dilakukan atau dibutuhkan karena sebagai langkah-langkah antisipasi tentunya. Dan lebih anehnya guys, Federation International the Football Associations atau yang kita kenal dengan FIFA mulai mengkampanyekan slogan Say No to Racism atau katakan tidak kepada rasisme pada tahun 2002 yang lalu. Sudah lama. Dan UEFA menggandeng Football Against Racism di Europe atau dinamakan FAIR 1 tahun sebelumnya. Namun hingga saat ini belum ada langkah serius yang diambil oleh kedua otoritas tertinggi di dunia dan di Eropa ini. Saya melihat ini sebuah ketidakseriusan. Ketidakseriusan FIFA terlihat yaitu ketika FIFA membubarkan Task Force Against Racism and Discrimination atau yang dinamakan dengan gugus tugas anti rasisme dan diskriminasi. Padahal gugus tugas ini baru berusia 3 tahun. Bahkan Lee Hus yang merupakan CEO dari klub Queen's Park Rangers pernah melakukan kritik terhadap penanganan FIFA dan UEFA atas tindakan rasisme yang katanya penanganan tersebut sama seperti sedang menangani bangku rusak di stadion. Lee Hus dan timnya harus menunggu selama lebih dari 10 minggu untuk mendapatkan keputusan terkait serangan rasisme yang menimpa timnya saat menjalani pertandingan persahabatan melawan klub dari Spanyol AD Nervión waktu itu ya. Kita kembali lagi ke Indonesia. Kasus pemain asal Papua yaitu Patrick Wanggai sebetulnya bukanlah kasus pertama di Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, pertandingan Liga 1 Putri antara Persib melawan Persija diwarnai pelecehan rasial yang memaksa akhirnya wasit harus menghentikan pertandingan tersebut. Dan mantan pemain Persib Bandung, Mbida Messi, salah satu contoh. Ini maaf saya keringat karena ini isu yang sangat sensitif. Jadi si Mbida Messi ini juga pernah mengalami hal serupa yang menyakitkan tentunya, yaitu kasus rasisme. Bahkan teror atau serangan rasis sering dialami klub asal Papua guys. Persipura Jayapura pernah mendapat perlakuan rasis saat melakoni partai tandang ke markas Sriwijaya FC.
pada pertandingan Liga Super Indonesia di tahun 2013 silam. Sudah lama. Tapi ini kurang terekspos. Itu baru kasus-kasus yang terarsip dan dilaporkan. Lantas bagaimana dengan rasisme yang sehari-hari yang tidak terekam? Kasus rasisme yang tersorot itu juga kurang terekspos. Dari deretan-deretan kasus rasisme tersebut kita bisa mengira seberapa besar dan seberapa meluas sikap rasis yang ada ini. Mungkin kalian sama seperti saya yang berpendapat bahwa rasisme dalam sepak bola itu sangat awet. Ya, awet. Saya katakan awet karena melihat langkah-langkah dan upaya yang kelihatannya tidak serius yang dilakukan beberapa otoritas sepak bola pada kasus Patrick Wanggai. Banyak yang berpendapat berbeda juga. Banyak yang mengatakan kesalahan awalnya bermula pada aksi selebrasi gol Patrick Wanggai. Maaf, ini keringat. Di mana selebrasi gol Patrick Wanggai katanya memancing emosi dan cukup memprovokasi pada waktu itu. Tapi menurut saya ini bukan tentang balas-membalas, guys. Ya, bukan berarti hal tersebut harus dibalas dengan rasisme. Dan menurut Ruth Benedict, yang merupakan salah seorang antropolog terkenal, dalam bukunya yang berjudul Race and Racism yang ditulis pada tahun 1943, ia mendefinisikan rasisme sebagai pikiran bahwa kelompok etnis tertentu secara lahiriah lebih inferior dibanding kelompok lain. Dan jika kita mengacu pada definisi versi Ruth Benedict ini, maka pelaku rasis enteng melontarkan hinaan karena merasa inferior atas Wanggai, atas kelompok etnisnya si Wanggai, yaitu Papua. Guys, rasisme sangat jelas dan sangat merusak kehidupan bermasyarakat. Warga Papua sendiri saat ini menjadi sangat sensitif dengan kasus-kasus rasisme. Pada tahun 2019 silam kita tahu bersama bagaimana kejadian besar yang terjadi di Surabaya. Kasus rasisme yang sangat merusak tatanan sosial di Papua, yang melahirkan gelombang protes yang sangat besar tentunya. Akan tetapi pada kejadian rasis terhadap Patrick Wanggai, ada hal yang saya salut dari Patrick Wanggai. Patrick menegaskan pentingnya rasa saling menghargai. Ia pun mengajak seluruh supporter Indonesia pada waktu itu melalui media untuk tidak ada lagi rasisme yang seperti ini. Dan dari kasus-kasus rasisme di sepak bola dunia hingga Indonesia ini, saya menyebut ini dengan banyaknya hukuman tapi sedikit efek jera. Dan hal ini terbukti dari rasisme yang terus terjadi dan terus terjadi karena tidak ada stop-stopnya ya. Padahal otoritas sepak bola mulai dari FIFA hingga PSSI sebetulnya peraturan untuk menghukum pelaku rasisme sudah ada. Hukuman yang paling umum yang ada ialah berupa denda. Menurut FIFA Disciplinary Code 2019, tindakan rasis yang dilakukan supporter akan membuat klub atau asosiasi tersebut dihukum denda minimal 20.000 franc Swiss atau sekitar 300 juta rupiah. Dan klub terkait pun bisa memberi hukuman berupa larangan masuk stadion selama beberapa tahun atau bahkan seumur hidup kepada sang pelaku. Sementara hukum untuk klub terkait jika pelaku adalah pemain ya, hukuman bisa berupa pertandingan tanpa penonton atau pengurangan poin serta denda. Dan PSSI sendiri telah menetapkan sanksi bagi tindakan diskriminatif atau rasis pada 2019 lalu. Ya. Kita tahu bersama 2019 lalu Badan Sepak Bola Indonesia atau PSSI menegaskan bahwa pertandingan Liga 1 bisa dihentikan wasit jika terdapat tindakan rasis. Bahkan dalam kode disiplin PSSI tahun 2018 di situ disebutkan bahwa jika klub yang gagal mengantisipasi tindakan rasis oleh supporternya akan dihukum denda minimal 450 juta rupiah. Selain denda, klub juga terancam sanksi, penutupan sebagian atau seluruh stadion,
dan pengurangan poin hingga diskualifikasi bagi timnya, tim yang terkait tentunya. Akan tetapi yang menjadi catatan untuk kita bersama, ini catatan untuk kita bersama. Itu hanya bisa hukuman tersebut hanya bisa diaplikasikan jika tindakan diskriminatif atau rasisme terjadi selama pertandingan berlangsung di stadion. Dan sayangnya, sangat disayangkan yaitu PSSI tidak memasukkan pelecehan rasial di luar stadion ke peraturan yang spesifik seperti pada kasus Patrick Wanggai kemarin. Ini sangat disayangkan dan menurut saya ini perlu sekali untuk otoritas sepak bola dunia hingga PSSI untuk mengkaji kembali aturan-aturan ini, karena memerangi rasisme ini tidak harus menunggu ada terjadi pelanggaran di lapangan, justru harus dimulai di luar lapangan, ya. Jadi ketika mereka melakukan rasis di luar lapangan harus ada hukuman yang serupa atau mungkin hukuman yang mungkin dikaji mungkin agar tidak merugikan klub, karena ada orang-orang supporter-supporter yang bisa saja dia ingin merugikan klub, sengaja merugikan klub yang bukan yang dia dukung ya. Misalnya saya tidak suka Persija, misalnya, dan saya coba menjatuhkan Persija dengan cara saya melakukan rasis ke lawan dari si Persija. Nah mungkin ada dikaji kembali ya. Ada hukuman-hukuman yang lebih pas, yang tidak merugikan klub lain, tapi memberikan kenyamanan kepada para pemain-pemain sepak bola, agar mereka benar-benar nyaman ketika mereka bermain sepak bola. Mungkin sampai di sini dulu. Ada beberapa pemikiran saya tentang bagaimana mencegah rasis ini, tetapi mungkin kita akan diskusi dulu. Saya ingin mendengar pendapat-pendapat kalian tentang pencegahan rasis ini. Dengan cara mungkin kalian menuliskan ide-ide kalian di bawah video ini, ada kolom komentar, tinggalkan komentar kalian di bawah video ini dan kita bisa sharing di situ. Dan mungkin saya akan masuk ke video berikut berdasarkan hasil dari komentar-komentar teman-teman di video ini. Sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak mungkin. Kalau ada perkataan saya yang cukup menyinggung kalian, mohon maaf. Tujuan saya ini adalah memerangi rasisme di sepak bola yang saat ini sebetulnya belum banyak terekspos. Sampai di sini, see you on my next video.